Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Against the Gods. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Kaisar Feng yang meminta maaf karena datang terlambat. Sedangkan 4 pemimpin lainnya juga meminta kabar dari Yunce jika telah sampai. Sehingga kejadian seperti ini mungkin tak akan terjadi. Dan mereka juga akan bersiap untuk menyambut Yunce. Walaupun begitu, Yunce menjawab jika kalian tak perlu sungkan. Tapi Yemeishi berkata bahwa mereka tak mengetahui identitas Yunce sebenarnya. Bahkan Ratu Haihuang juga berniat untuk menghukum mereka karena telah menyerang Yunce. Namun ketika Haihuang hendak bertindak, Kaisar Feng pun menghentikannya. Haihuang setuju, lagi pula ini adalah wilayah Kaisar Feng. Sehingga Kaisar Feng bertanya apakah Kolonel Wei Fan menyadari kesalahannya. 几位和这些人一般见识，我还不至于如此矫情。毕竟这是凤宗主的地方。此事我自会给云公主一个交。 Wei Fan tak punya pilihan lain selain menerima hukuman kali ini. Dan ia pun berpura-pura tak mengetahui kesalahannya. Yang membuat Kaisar Feng harus memberitahu jika Yunce adalah calon menantuku. Wei Fan beralasan jika aku harus menghukum siapapun yang berbuat jahat. Dan Yunce adalah orang yang telah membunuh Tuan Duan dan anaknya. Sehingga aku harus bertanggung jawab untuk menghukum Yunce atas kesalahannya. Beberapa orang mulai berbicara jika yang berbuat kejahatan adalah Ketua Duan. Begitu pula dengan sang kakek yang terus membela Yunce. Karena sebenarnya merekalah yang selalu menindas orang-orang di kota ini. Tak berhenti sampai di situ, para warga juga segera meminta keadilan. Kaisar Feng menjawab, jika hari ini aku akan memenuhi harapan kalian. Bahkan dirinya juga mulai mengeluarkan bukti atas kejahatan dari Ketua Duan. Yang hal itu membuat Wei Fan sungguh tak percaya. 却不知道珍惜，朕今日定为你们做主。Kaisar Feng merasa beruntung karena Yunce telah mewakiliku untuk menghukum kalian. Karena seharusnya kalian dihukum setelah pernikahan Shu'er. Sehingga kini Wei Fan harus mengeksekusi dirinya sendiri. Semua orang berterima kasih karena telah mendapatkan keadilan. Tapi Kaisar Feng menjelaskan jika Yunce lah yang menolong kalian. Dan dirinya juga merupakan calon suami dari Putri Shu'er. Sekaligus adalah juara pertama di kompetisi 7 kekaisaran. Semua orang tak menyangka jika Yunce mau menolong rakyat kecil. Dan mereka pun bersorak atas nama Yunce. Sedangkan Kaisar Feng harus mengajak Yunce kembali menuju ke tempat pernikahan. Setelah kepergian Yunce, terlihat Sui yang merasa kagum. Dan ia berniat untuk menjadi pahlawan seperti Yunce. Kakeknya pun mengingatkan, jika begitu, maka kau harus berusaha keras. 你们做主的可不是我，而是身边。我以后也要成为这样的人。都不早了，我们前往凤凰节。 Dari kejauhan, terlihat Molly yang merasa kagum dengan tekad dari Sui. Sehingga ia pun memberikan sedikit bantuan kepadanya. Yang di masa depan, semua kekuatan Sui bergantung pada usahanya sendiri. Tak berselang lama, Molly bertemu dengan Fan Juichen. Dan ternyata Juichen kesini untuk balas dendam membunuh Wen Tian. Karena ia merasa kekuatannya sudah meningkat. Namun Molly memberitahu jika sekarang kekuatanmu masih belum cukup. Lagi pula ini adalah pernikahan dari Yunce. Sehingga jika kau nekat, maka klanmu akan hancur sepenuhnya. Dikarenakan tak punya pilihan lain, Fan Juichen menuruti perkataan Molly. Sehingga ia pun segera pergi dari sana.
Sedangkan Molly merasa jika sejak di konferensi pedang iblis, Jui Chen semakin terburu-buru. 这一觉醒，早已今非昔比。他这个毁我一族的伪君子。婚礼上动手，你一族都讲可以，但不是现在。你走吧。明白。 Scene berpindah ke tempat pernikahan Yunce. Di sana, Kaisar Feng berkata, akhirnya putriku akan menikah. Sementara Shu'er dan Yunce telah bersiap menuju ke tempat upacara. Semua orang begitu takjub melihat kecantikan Shu'er, dan mereka juga memuji ketampanan dari Yunce. Sehingga saat itu juga upacara pernikahan segera dimulai. Huang Ji mulai memberikan hadiah berupa batu naga suci, dan Ye Meishi sendiri membawa pil naga Sovereign. Sedangkan Hai Huang memberikan hati 10.000 tahun dari Paus Emperor. Begitu pula dengan Wen Tian yang memberikan hadiah khusus kepada mereka berdua. Semua orang terkejut karena 4 pemimpin memberikan hadiah yang sangat besar. Sementara Kaisar Feng segera berterima kasih kepada mereka berempat. Dan ia juga memberikan hadiah turun-temurun warisan dari ibunya Shu'er. 李彻儿向你们说声感恩威见誉的剑心醉酿，今天如愿以偿了。典礼一晃就这么，他就交给你了。 Lalu Kaisar Feng memohon agar Yunce harus menjaga Shu'er dengan baik. Yunce pun berjanji pasti akan melakukan tugas tersebut. Sehingga kini semua orang mengucapkan selamat atas pernikahan mereka. Di sisi lain terlihat seorang dewi yang bernama Star Moonflower, yang rupanya sedari tadi dia sedang mencari keberadaan Molly. Sehingga saat itu juga ia mengobrak-ngabrik tempat pernikahan Yunce. Semua pasukan mulai bersiap untuk menghadapi serangan. Tapi ketika Kaisar Feng hendak berbicara, tiba-tiba Moonflower menyerang tubuhnya, yang membuat semua orang terkejut karena Dewi Moonflower sangatlah overpower. Ribuan orang mulai berkumpul untuk mengepung Moonflower, dan 4 pemimpin juga meminta penjelasan apa maksud dari serangan ini. Tapi Moonflower tetap santai sambil menebarkan pesonanya. 是他的气息吗？ 明日之事难以善了。 贸然出手，可曾想过后果？ 而奴家就这么自裁吗？ Semua pria yang terkena teknik rayuan maut tentu langsung terpukau. Berbeda dengan Hai Huang dan pemimpin lainnya. Tapi Moonflower menambahkan tekniknya lagi, yang membuat 3 pemimpin tersebut menjadi ikutan terpengaruh. Tanpa diduga, Moonflower sudah berada di belakang Hai Huang. Tapi Hai Huang berhasil menghindar dengan teknik air miliknya. Dirinya pun segera melancarkan serangan saat itu juga. Tapi ternyata trisula miliknya dengan mudah dipatahkan. Yang kini justru Hai Huang malah dibuat tersungkur ke tanah. Bahkan Feng Jukui tak menyangka jika gadis ini sangatlah kuat. Begitu pula dengan Master Gu yang berpikir jika gadis ini bukanlah orang sembarangan. Sedangkan Yunce merasa jika dirinya memiliki aura yang sama seperti Molly. Sehingga Kaisar Feng bertanya, siapakah kau ini sebenarnya? 结束了。渴了？与茉莉有某种相近的气息。不过极西便拜四。 Tak mau berbasa-basi, Moonflower mulai menuju ke arah Yunce. Karena ia menyadari jika aura Molly berasal dari pria ini. Namun Yunce dengan cepat langsung melancarkan serangan. Yunce berkata, jika aku tak peduli siapapun dirimu. Dan rupanya serangan pedang dari Yunce berhasil melukai tubuhnya. Namun ternyata semua itu hanyalah ilusi belaka. Moonflower menyadari jika orang yang berhubungan dengan Molly bukanlah orang biasa. Dan kini tubuh Yunce dibuat tak bisa bergerak sedikit pun. Bahkan ia berkata jika Molly masih tak mau keluar, maka Yunce akan mati. Shu'er tentu tak terima dan mulai menyerangnya. Tapi tentu saja Shu'er mampu dilumpuhkan dengan sangat mudah.
Dan ketika Yunce hendak dibunuh, datang Molly yang langsung menyelamatkannya. 更不管你来此目的为何。竟然不是本子。 Molly berkata, kedatanganmu ke sini membuatku tak merasa kaget. Moonflower menjawab, jika aku telah mencarimu sudah sangat lama sekali. Namun Molly tak peduli dan mulai melancarkan serangan. Moonflower mencoba untuk kabur, tapi Molly terus mengejarnya. Yang hal itu membuat semua orang terkena efek dari baku hantam mereka. Namun kini Moonflower meremehkan Molly yang kekuatannya sudah menurun drastis. Molly yang sangat kesal kembali menghempaskan pukulan. Tapi lagi-lagi adu kekuatan di antara mereka membuat semua orang terpental. Bahkan Kaisar Feng tak menyangka jika kekuatan dari Daivin Phoenix membuat kita bagaikan semut. Moonflower berkata pada Tuan Putri Molly, jika dengan kekuatanmu sekarang kau tak mungkin bisa mengalahkanku, sehingga lebih baik kau ikut denganku ke alam Stargate, karena rajaku saat ini sangat merindukanmu. Molly bertanya, bagaimanakah kau tahu bahwa aku masih hidup? Tetapi Moonflower tak mau menjawab pertanyaan itu, yang membuat Molly menjadi kesal dan kembali menyerangnya lagi. Moonflower terus tertawa meremehkan kemampuan Molly, karena di masa kejayaanmu dulu, aku bahkan tak berani melawanmu. Tapi sekarang kekuatanmu sudah menjadi sangat lemah. Dikarenakan semakin marah, Molly mulai menggunakan Segel Curse Reincarnation, yang hal itu membuat Moonflower menganggap jika Molly telah gila, karena teknik tersebut merupakan teknik terlarang. Moonflower yang ketakutan bertanya, apakah yang kau inginkan? Molly menjawab, tentu saja aku ingin membunuhmu. Tapi Moonflower memberitahu, jika kau membunuhku, maka rajaku tak akan membiarkanmu hidup dengan tenang. Walaupun begitu, Molly tak peduli dan kembali menyerang Moonflower, yang membuat Kaisar Feng tak percaya jika Guru Yunce benar-benar sangat kuat. Bahkan Huang Ji juga terkejut jika teknik formasi itu bisa membunuh dewa. Molly mengurungkan niatnya untuk membunuh Moonflower, karena jika ia membunuhnya, maka planet Blue Pole Star akan menerima serangan dari alam Stargate. Sehingga Moonflower pun berterima kasih atas kebaikan dari Tuan Putri. Molly bertanya, bagaimanakah kau bisa menemukanku? Moonflower menjawab, jika aku diberitahu oleh Universe Devouring Beast. Dan Molly pun berniat akan balas dendam kepada monster binatang tersebut. Moonflower yang ketakutan segera izin untuk pergi dari sana, tapi tiba-tiba Molly menghentikannya. Dan Molly berkata, jika aku akan ikut bersamamu dengan satu syarat. Moonflower pun memberitahu, bahkan aku mau memenuhi 100 syarat, asalkan Tuan Putri ikut aku kembali. Syaratnya adalah kau tak boleh memberitahu siapapun tentang keberadaan Yunce, karena Yunce adalah satu-satunya muridku di dunia ini. Dan Moonflower bertanya, apakah pria itu memang pantas mendapatkan perhatian dari Tuan Putri? Molly menjelaskan, jika sekarang memang belum pantas. Tapi aku tak mau Yunce sampai terlibat dalam urusan alam Stargate. Moonflower mengerti akan persyaratan itu, sedangkan Molly segera kembali untuk memberikan penjelasan. Dan Molly berkata, jika sepertinya aku hanya bisa membantu Yunce sampai di sini. Molly dengan cepat menghilangkan kutukan di tubuh Yunce, sehingga Yunce pun langsung bergerak untuk memeluknya. Tapi karena Moonflower curiga, Molly pun segera menutup area itu dengan sebuah tirai.
Molly menjelaskan jika mulai sekarang kau harus melindungi dirimu sendiri karena aku harus kembali ke tempat asalku. Atau jika tidak, maka seluruh Blue Polestar akan dilanda bencana yang besar. Molly mengingatkan agar Yunce harus berhati-hati terhadap 4 wilayah suci. Karena setelah kepergianku, mereka pasti akan mengkhianatimu demi cermin samsara. Dan jika aku membunuh mereka, maka perkembangan kultivasimu akan terganggu. Sehingga mulai sekarang, kau harus bekerja lebih keras untuk kedepannya. Tak hanya itu, Molly juga lebih khawatir dengan Devil Orb di tubuh Yunce. Ia pun menyuruh Yunce untuk pergi ke Dewi Golden Crow jika dirinya bermutasi. Dan juga ada 2 hal lagi yang harus Yunce lakukan. Pertama, Yunce harus menjaga Hong-Er sebagai kartu traf di masa depan. Dan kedua, Yunce dilarang pergi ke tebing awan sebelum di ranah Divine Origin. Tapi ketika Yunce hendak berbicara, Molly pun langsung menciumnya. Molly mengingatkan jika mulai sekarang hubungan kita adalah guru dan murid. Sedangkan Yunce berusaha untuk menahan kepergian Molly. Tapi sambil menangis, Molly berkata, "Jika aku tak pergi, mampukah dirimu untuk melindungiku?" 我们也只是师徒，你我只是师徒，你留得住我吗？ 不走行不行？ Yunce menjawab jika aku tak tahu bisa ataupun tidak. Tapi yang pasti aku akan berusaha. Bahkan aku tak takut meskipun harus menjadi musuh seluruh dunia. Molly menjelaskan jika begitu maka lindungilah dirimu sendiri. Dan jika ingin bertemu denganku maka jadilah lebih kuat. Atau jika tidak kau tak akan bisa bertemu denganku lagi. Kemudian Molly dan Moonflower segera pergi dari sana. Sedangkan Moonflower telah membuat rencana jahat untuk membunuh Yunce. Dan benar saja kini terlihat ular yang sangat kuat muncul di hadapan Yunce. 还是逃不过分离吗？这个脸就交给原下的礼物能带给你机会。 Dan pada akhirnya spoiler untuk episode 75 pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.